Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Erveni Fitriana Mudrika dari Program Studi Hukum Keluarga Islam. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang alur tahapan perceraian cerai gugat beserta persyaratan administrasi yang diperlukan dalam pendaftaran perkara di pengadilan agama. Sebelumnya, apa sih cerai gugat itu? Cerai gugat adalah perceraian yang diajukan oleh pihak istri kepada suami melalui pengadilan agama. Sebelum mendaftarkan perkara, terdapat beberapa dokumen sebagai persyaratan administrasi cerai gugat. Syarat-syarat ini harus dipenuhi, yaitu yang pertama, surat gugatan cerai. Yang kedua, fotokopi KTP penggugat. Yang ketiga, fotokopi buku nikah atau duplikat buku nikah. Selanjutnya, surat keterangan domisili apabila diperlukan. Kemudian, bukti-bukti pendukung yang berkaitan dengan alasan perceraian. Dan yang terakhir, membayar panjar biaya perkara atau mengajukan prodeo bagi yang tidak mampu. Setelah seluruh persyaratan lengkap, perkara dapat didaftarkan ke pengadilan agama, yaitu pengadilan agama yang berwenang. Terdapat beberapa tahapan yang harus dilalui dalam proses cerai gugat. Tahapan yang pertama adalah pendaftaran perkara. Penggugat datang ke pengadilan agama atau mendaftar melalui e-court. Setelah berkas diperiksa, penggugat membayar panjar perkara, kemudian perkara didaftarkan dan memperoleh nomor perkara. Yang kedua, penetapan majelis hakim. Setelah pendaftaran perkara, ketua pengadilan menunjuk majelis hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara, serta menentukan hari sidang pertama. Yang ketiga, pemanggilan para pihak. Jurusita melakukan pemanggilan secara resmi dan patut kepada penggugat dan tergugat untuk hadir pada hari sidang yang telah ditentukan oleh pengadilan agama. Yang keempat, sidang pertama dan mediasi. Pada sidang pertama, hakim memeriksa identitas para pihak. Setelah itu, para pihak diwajibkan mengikuti mediasi. Tujuan mediasi adalah mendamaikan suami dan istri agar rumah tangga dapat dipertahankan. Namun, jika mediasi tidak berhasil atau mediasi gagal, maka persidangan dilanjutkan. Jika mediasi berhasil, perkara selesai dengan perdamaian. Tahapan kelima, pembacaan gugatan dan jawaban. Setelah dilakukan mediasi, penggugat membacakan gugatan cerainya. Selanjutnya, tergugat diberikan kesempatan untuk memberikan jawaban terhadap gugatan tersebut. Yang keenam, pembuktian. Pada tahap ini, para pihak mengajukan alat bukti baik berupa surat maupun saksi. Hakim akan menilai seluruh bukti yang diajukan untuk mengetahui kebenaran dalil-dalil yang disampaikan. Yang ketujuh, kesimpulan. Setelah pembuktian selesai, para pihak diberikan kesempatan menyampaikan kesimpulan mengenai hasil persidangan. Yang kedelapan, putusan. Majelis hakim kemudian bermusyawarah dan menjatuhkan putusan. Apabila gugatan terbukti dan memenuhi syarat hukum, hakim dapat mengabulkan gugatan cerai tersebut. Tahapan yang terakhir, akta cerai. Jika putusan telah berkekuatan hukum atau inkrat, pengadilan agama akan menerbitkan akta cerai sebagai bukti resmi putusnya perkawinan. Jadi, dalam perkara cerai gugat, terdapat 6 persyaratan administrasi utama dan 9 tahapan proses penyelesaian perkara, mulai dari pendaftaran hingga penerbitan akta cerai. Demikian penjelasan mengenai alur tahapan perkara cerai gugat dan persyaratan administrasi yang dapat saya sampaikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.